Masa kampanye dibuka mulai 28 November hingga 10 Februari 2024 mendatang. Peserta pemilu ramai-ramai berebut suara rakyat. Halo saudara, laporan khusus yang berisi pilihan berita dari ruang redaksi akan mengisi waktu Anda selama 30 menit ke depan. Saya Mercy Tirayo, inilah berita pertama. Masa kampanye pemilu 2024 dibuka mulai 28 November hingga 10 Februari 2024 mendatang. 3 pasangan capres dan cawapres, calon anggota legislatif hingga partai politik ramai-ramai berebut suara rakyat. Rakyat pun menanti kampanye damai, jujur, adil, dan penuh gagasan yang bergema di segala penjuru ruang publik. Untuk bersama-sama melaksanakan pemilu yang sehat, melaksanakan kampanye yang sehat, tidak saling mengumbar kenegatifan lawan politiknya, tapi mempromosikan dirinya, menunjukkan hal-hal baik dirinya. Masa kampanye pemilu 2024 telah dibuka. Selama 75 hari ke depan, mulai Selasa 28 November hingga 10 Februari 2024 mendatang, 3 pasang capres-cawapres, calon anggota legislatif, hingga partai politik ramai-ramai berebut suara rakyat. Hari pertama masa kampanye, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memulai kampanye di tempat yang berbeda. Anies mengawali kampanye di Tanah Merah, Jakarta Utara. Sebelumnya, Anies meminta restu kepada ibunda di kediamannya. Sementara Muhaimin Iskandar memilih Jawa Timur di hari pertama kampanye. Hari ini kami memulai perjalanan baru dan apa yang kami ikhtiarkan masih sama. Kita ingin membawa misi yang sama. Ketika di Jakarta dulu misinya adalah menghadirkan keadilan. Sekarang kita bawa misi itu ke tingkat nasional. Berbeda dengan paslon nomor 1, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengawali masa kampanye di 2 wilayah terluar Indonesia. Ganjar berkampanye di Merauke, Papua Selatan, sedangkan Mahfud MD bertemu warga Pulau Sabang, Aceh. Ya, kami memulai dari ujung timur dan ujung barat, nanti akan bertemu di tengah. Itulah spirit cara kita bergerak dari pinggir dan kemudian kita akan ke tengah. Sehingga yang pinggir itulah yang mesti kita prioritaskan. Berbeda dengan pasangan nomor urut 1 dan 3, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka belum cuti kampanye. Keduanya masih aktif sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo. Ada rencana mana Mas? Enggak, kantor biasa. Minggu ini kami fokuskan untuk penyelesaian Solo Safari, Balai Kambang, sama persiapan semifinal dan final Piala Dunia. Kalau Pak Prabowo-nya? Pak Prabowo-nya hari ini? Mas, kenapa memilih Jabodetabek sebagai lokasi pertama untuk kick off Prabowo Gibran untuk kampanye, Mas? Ya, kayak gitu nggak perlu ditanyakan. Senin kemarin, paslon Pilpres, pimpinan parpol peserta pemilu, Panglima TNI, Kapolri dan termasuk penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu mendeklarasikan perjanjian pemilu damai 2024. Dalam acara Rakornas Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu RI, ketiga pasang capres-cawapres menegaskan komitmen pemilu 2024 yang damai, jujur, bersih, adil, dan tanpa kecurangan. Di pemilu-pemilu sebelumnya tidak banyak kita mendengar orang membicarakan tentang netralitas, membicarakan tentang ketidakjujuran. Tapi pemilu kali ini kita merasakan di masyarakat muncul pertanyaan itu. Apa artinya? Ada penurunan kepercayaan. Saya berharap yang berada di ruang ini, mari kita bersama-sama kembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi penyelenggara pemilu. Kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Kami sangat percaya seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur akan melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Maka kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas komitmen yang dibangun
tugas kita hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata-kata yang sudah kita tanda tangani. Namun sebelum masa kampanye dimulai, Badan Pengawas Pemilu menyebut telah menangani 33 laporan pelanggaran dan melakukan 33.000 lebih tindakan pencegahan pelanggaran pemilu sepanjang tahun 2023. Sementara Litbang Kompas dalam survei periode 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 mencatat 70% masyarakat percaya kepada KPU, meningkat dibanding Februari tahun 2023, yakni 62%, dan Mei 2023 di angka 66,8%. Sementara kepercayaan ke Bawaslu pada Agustus 2023 mencapai 70,7%, meningkat dibanding Februari dan Mei tahun 2023. Kepercayaan kepada polisi yang sempat turun pada Februari, yakni di bawah 50%, terus membaik hingga naik menjadi 66,8%. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan netralitas aparat hukum dan penyelenggara pemilu harus benar dijalankan, jangan hanya slogan. Supaya pemilu berjalan dengan jurdil dan tidak ada tekanan dari mana-mana, supaya berjalan sesuai dengan kita harapkan supaya kualitas demokrasi kita itu menjadi lebih baik. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta publik melapor jika ada jajaran kepolisian tidak netral selama pemilu 2024. Kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silahkan saja dilapor. Tentu kita akan proses, namun sebaliknya tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pun sudah menegaskan netralitas TNI harga mati. Koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati. Sementara itu, sebelum masa kampanye dibuka, Presiden Jokowi mengeluarkan aturan terbaru yang tak mengharuskan menteri peserta pemilu mundur dari jabatannya. Sebelumnya, PP nomor 32 tahun 2018 pasal 18 ayat 1 berbunyi, pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Sementara dalam aturan baru di PP nomor 53 tahun 2023 ditambahkan ayat 1A berbunyi, menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden. Keputusan Jokowi mengeluarkan PP nomor 53 tahun 2023 menuai polemik, terutama aturan yang dibuat mendekati masa kampanye pemilu 2024. Nah, itu fokus kita sebenarnya agar menteri-menteri tidak menggunakan program negara untuk kepentingan calon-calon tertentu, apalagi fasilitas negara untuk kepentingan kampanye-kampanye tertentu. Nah, sejauh ini problematika itu tidak hanya berlangsung di era pemerintahan Presiden Jokowi, hampir selama penyelenggaraan pemilu langsung setelah reformasi, selalu ada upaya penyimpangan-penyimpangan terkait program kementerian dan penggunaan fasilitas negara. Masa kampanye sudah dibuka, kini rakyat pun menanti kampanye yang damai, jujur, adil, dan penuh gagasan serta visi misi yang bergema di segala penjuru ruang publik.